hasil tes DNA, cucu pengarang kitab Al-Burqah Al-Musyiqah Filibasil Khirqah Al-Aniqah dari marga Al-Hadi. Dari marga Al-Hadi. Marga Al-Hadi itu adalah marga dari Ba'alawi. Di antara ratusan marga Ba'alawi itu, cabang-cabangnya ada yang bernama Al-Hadi. Pertama kali, Al-Hadi itu berasal dari Muhammad atau Imam Muhammad Al-Hadi. Sampai ke Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Yuyur ya, bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholi Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin. Hasilnya bagaimana? Apa hasilnya? Ini buktinya. Hasilnya ini. Pasti akan banyak yang protes. Itu ilmunya siapa? Dasarnya apa? Di dalam Al-Quran nggak ada keterangan tentang itu. Ya. Kalau nggak percaya ini, nggak usah percaya teknologi terkini. Nggak usah percaya bahwa ada alat yang bisa mendeteksi panas matahari dari jarak dekat ataupun jarak jauhnya. Bisa mengeksploitasi luar angkasa kita ini. Jangan percaya itu kalau nggak percaya sama dengan ilmu alami seperti ini. Saya bacakan, ada di antara yang tes DNA dari marga Al-Hadi Ba'alawi yang bernama Abdurrahman Al-Hadi, orang Indonesia. Orang Indonesia. Hasilnya adalah GM201. Bukan J1. Terus banyak lagi yang protes. Itu metodenya apa? Kok bisa menyimpulkan? Siapa pertama kali yang menyimpulkan? Ya, kalau Rasulullah SAW itu J1 misalkan, bukan G misalkan ya. Ahlinya sudah memetakan, sudah membuat rumusan. Jangan pertanyakan tentang kenapa Facebook, WhatsApp, Instagram, email itu tidak ditemukan pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, jawabannya adalah ya belum saatnya. Kan gitu, gampang. Belum saatnya. Kalau sudah saatnya, ya sa'ah itu kan yang termasuk iktarobatis sa'ah wan syaqqal qamar. Sa'ah itu ya saat-saat, ya ada yang mengartikan kiamat, kebangkitan, saat kehancuran, itu kan kata yang memiliki banyak makna. Jadi tergantung siapa yang memahaminya. Mau dipahamkan atau tidak mau dipahamkan. Bedanya itu di situ. Jadi dari keluarga Ba'alawi, marga Al-Hadi, sudah jelas ini hasilnya. Hasilnya sudah jelas. Oleh sebab itu, inilah yang ditakuti oleh para habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Seakan-akan tes DNA itu sebagai momok pertama dan utama yang menakutkan. Menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Nanti akan dibantah lagi pasti, macam-macam bantahannya. Ya, itu kan untuk nasab dekat. Kalau nasab jauh bagaimana? Ya semacam-macam lah. Orang akan mencari pembenar ya jika dia disalahkan. Itu pasti, itu manusiawi, manusiawi. Kalau ada yang bertanya,
Jawabannya pakai ini saja. Dua kelompok manusia, yakni Ismail dan Ishak, yang punya kakek yang sama, pasti punya mutasi yang sama antara Arab dan Israel, Yahudi Israel. Mutasi itulah yang dicari dan ditentukan umurnya. Umur mutasi tersebut harus berdekatan dengan umur kakek yang dimaksud. Ini rumus. Ini sudah dipetakan. Mutasi yang terjadi bisa di si kakek atau bapaknya si kakek alias buyutnya. Atau kakeknya si kakek, canggahnya, dan seterusnya sampai ke atas. Artinya bisa sampai 3 generasi di atasnya. Misal ada haplogrup J, Z2329, itu bisa terjadi pada Nabi Ibrahim, ayahnya atau kakeknya. Tetapi semua keturunan Nabi Ibrahim pasti punya mutasi J, Z2329. Pasti itu sudah ada rumusnya. Nah, Z2329 umur termudanya adalah 4.400 tahun yang lalu. Ini ilmu dan teknologi loh ya, sains seperti ini. Antara dogma agama dengan sains, ilmu dan teknologi harus bersama-sama. Nah, ini paling tua di angka 5.700 tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku keturunannya kanjeng Nabi Ibrahim, tapi mutasinya beda total yang menyebabkan kakek bersamanya lebih tua daripada 5.700 tahun, maka kelompok yang menyebabkan usia kakek bersamanya menjadi lebih tua daripada 5.700 harus ditolak nasabnya. Jadi sudah ada rumusnya, nggak perlu kita meragukannya. Nanti admin ini bisa ditampilkan di deskripsi ada. Iya, ini bisa ditampilkan di deskripsi bisa. Jadi ini hasilnya ini. Di seluruh dunia, kok muter-muter? Enggak. Di seluruh dunia, marga Ba'alawi sudah hampir 200-an. Nah ini yang saya ambil contoh dari Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Nah, beliau Habib Abdurrahman Al-Hadi ini sudah dihubungi oleh ahli DNA kita, ya terserah mau di up ke publik atau enggak, ya beliau sudah siap gitu loh. Nanti jangan dimusuhi, nanti dikeroyok sama Ba'alawi lainnya. Oh kamu buka-buka rahasia pribadi golongan kita, ya enggak seperti itu. Ini kan profesional. Ya kalau mau gugat ya gugatlah family DNA sana. Jadi ini semua sudah ada. Ini yang dari Afghanistan, dari Suriah, dari Irak, dari Yaman, dari macam-macam seluruh dunia. Ini hasil yang terbaru ini dari Habib Abdurrahman Al-Hadi Ba'alawi from Indonesia dengan mutasi genetika haplogrup GM201. Berarti siapa? Ya bukan dzurriyyah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Arab saja tidak kok dzurriyyah kanjeng Nabi itu bagaimana? Arab saja itu tidak. Nah, nanti ini akan merembet kemana-mana, merembet kemana-mana dan menyasar siapa saja yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi harus dibuktikan dengan tes DNA, dilihat hasilnya. Kalau tidak sesuai yang sudah dirumuskan, dipetakan oleh ahlinya, maka harus dan wajib menolaknya. Jangan dipercaya. Berbahaya. Berarti nanti akan mengotori kesucian ahlul bait Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ba'alawi dari Indonesia bermarga Al-Hadi yang mempublikasikan hasil tes YDNA-nya yang juga hasilnya berhaplogrup G. Saya tampilkan di layar. Jelas di situ tertulis negara Indonesia dan YDNA-nya GM201. Khusus kepada oknum Habib bermarga Al-Hadi tersebut, kami sampaikan terima kasih telah menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ini baru bisa disebut oknum. Anda oknum Habib yang jujur dan baik, sedangkan yang lain tidak. Lebih lanjut, klan Habib Ba'alawi dari marga Al-Atos hasil YDNA-nya juga berhaplogrup G.
Anda bisa menonton video Dr. Sugeng Sugiharto yang berjudul Hanif Al-Autos, kebusukan apalagi yang akan kau sembunyikan. Mengutip keterangan Dr. Sugeng Sugiharto dan Dr. Ari Kim, peneliti di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa YDNA haplogrup G artinya mereka orang Arab saja, bukan apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian jelas, tidak mungkin mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, mustahil klan Habib Ba'alwi itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Referensi pada video ini dapat Anda temukan di kolom deskripsi video ini. Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah, ini sampel dari Indonesia, cucu dari pengarang kitab Al-Burqah Al-Musyikoh fi Libasil Khirqah Al-Aniqah, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Habib Abdurrahman As-Segaf bin Habib Muhammad Maulad Dawilah bin Habib Ali Sohibud atau Maulad Darob bin Alwi Al-Wiyur bin Muhammad bin Ali Al-Fatihil Muqaddam. Nah, ini bukti yang sudah diteliti, ya. Kami juga meneliti dari sisi kitab Nasab Ar-Raudul Jali dan kitab-kitab nasab karya internal Ba'alawi. Hasilnya presisi sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam hasil tes DNA ini. Tidak bisa dipungkiri lagi, selain kajian pustaka data, kajian realita fakta, dan kajian sains teknologi DNA, hasilnya sudah nyata. Atas dasar apa kita tidak mau disadarkan dari kekeliruan keyakinan yang masih meyakini bahwa Habib Ba'alawi itu adalah nuriyah Nabi. Atas dasar apa? Masalahnya itu dari klan Habib Ba'alwi adalah mengklaim garis lurus laki. Sehingga dengan klaim garis lurus laki itulah mudah dibuktikan bahwa klaim itu keliru. Betul nggak, Dok? Iya, karena sudah dari miliaran tahun, kalau sumber datanya itu ditaruh Allah di DNA yang haploid, ya, DNA haploid. Kalau di manusia itu naruhnya di kromosom Y, bagian NRI-nya, non-recombining Y DNA, atau kalau mitokondrial itu ya di mitokondrial DNA, itu tidak berkombinasi sebelum diwariskan ke keturunannya. Karena tidak berkombinasi, ya nggak mungkin hilang sampai kiamat. Sekali mutasi itu ditaruh ya abadi. Kecuali kalau tempat mutasinya habis, baru di mutasi lama ditindih. Masalahnya untuk YDNA ini kan 57 juta. Kalau mengganti satu titik, pindah ke titik lain aja 114 tahun. Ya kebayang penuhnya berapa juta tahun lagi. YDNA adalah DNA yang diturunkan dari jalur laki terus-menerus jalur laki tanpa putus. Harus diperhatikan dengan seksama kaidah klan Habib Ba'alwi yang menyatakan bahwa mereka adalah garis lurus laki dan mereka sangat ketat menjaga garis lurus laki mereka. Dan yang berhak bergelar Habib hanya garis lurus laki. Jalur ibu dinyatakan terputus. Maka hasil tes YDNA menunjukkan hasil dari kaidah klan Habib Ba'alwi sendiri itu. Dengan kaidah klan Habib Ba'alwi itu, mari kita lihat datanya. Dan data itu berbunyi atau berbicara atau menunjukkan apa kepada Anda. Video saya tampilkan. Yang pertama, dari Marga Mulasela dengan YDNA G PF3296. Di Indonesia yang bermarga Mulasela salah satunya adalah selebgram Sahil Muhsin Mulasela. Sudah pasti Sahil Mulasela dan anak-anaknya haplogrupnya G juga. Yang kedua, dari marga As-Sakaf atau As-Segaf dengan YDNA G Y94775. Di data tersebut jelas tertulis Ba'alawi.
Anda pasti tahu siapa di Indonesia yang bermarga Assegaf, yaitu salah satunya adalah Ketua Robito Alawiyah, Habib Taufik Assegaf. Anaknya pun pasti berhaplogrup G juga. Yang ketiga, dari marga Syahab atau Syihab dengan YDNA GPF3302. Habib Rizik adalah salah satu yang paling mudah dikenali dari marga Syahab. Habib Rizik pasti haplogrupnya G juga. Anak-anaknya pun pasti haplogrupnya G juga. Yang keempat, seorang anggota keluarga klan Habib Ba'alwi yang satu marga dengan Umar bin Hafidz Tarim Hadramaut, yaitu bin Hafidz, YDNA-nya D, FT261126. Dengan demikian, Habib Umar bin Hafidz, YDNA-nya pasti juga berhaplogrup G. Siapa saja leluhur YDNA haplogrup G klan Habib Ba'alwi? Artinya, DNA garis lurus laki ke atas klan Habib Ba'alwi itu siapa? Yang berhaplogrup G adalah Yuya Dukun Fir'aun, G M201, Otzi Sang Pembantai, G M201, King Richard the Lionheart, G M406, Joseph Stalin, G M406, Al Capone, G P303. Maka demikian, gelar Habib adalah gelar bagi keturunan Yuya Dukun Fir'aun garis lurus laki. Dan sampai saat ini, klan Habib Ba'alwi adalah klan yang paling soheh sedunia garis lurus laki Yuya Dukun Fir'aun. Lalu, YDNA haplogrup G itu orang dari mana? Mengutip keterangan dari KRAT Bagiwira Hadiningrat yang saya parafrase, haplogrup YDNA G Gatel artinya klan Habib Ba'alwi bukanlah suku Yahudi asli, melainkan suku bangsa Hazar yang memeluk agama Yahudi, lalu berkamuflase atau berpura-pura atau mengaku-ngaku menjadi suku Yahudi. Makanya kemudian ada istilah mereka itu suku Yahudi ke-13, padahal aslinya suku Yahudi hanya ada 12. Dengan kaidah klan Habib Ba'alwi sendiri dan hasil YDNA klan Habib Ba'alwi berhaplogrup G, sebagaimana telah dijelaskan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, kajian kitab nasab dan sejarah oleh Kiai Imad, serta kajian filologi oleh Profesor Menahem Ali, maka sangat terang seterang matahari di siang hari bahwa mustahil klan Habib Ba'alwi keturunan Nabi Muhammad SAW garis lurus laki. Sebaliknya, nasab klan Habib Ba'alwi adalah nasab paling sohai sedunia garis lurus laki suku Hazar Trah Kaukasus, cucu Yuya Dukun Fir'aun. Bersama bukti yang sangat terang dan nyata dengan jumlah yang banyak itu, Kiai Imad menyatakan haram hukumnya mengakui Habib sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Dan pada tulisan berjudul 7 bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi, Kiai Imad menjelaskan bahwa para pembela pencangkok nasab Nabi termasuk orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW dan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut kagum kepada budak-budak yang setia membela klan Habib Ba'alwi, karena itu artinya mereka memiliki nyali yang sangat besar untuk terus-menerus berteguh hati dan konsisten merendahkan Nabi Muhammad SAW dan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergidik ngeri, entah laknat dan siksa yang pedih semacam apa yang akan menimpa para budak klan Habib Ba'alwi di dunia dan akhirat kelak. Bagaimana tidak, merendahkan Nabi Muhammad dan melawan perintah Allah bukanlah dosa yang sepele, bos. Naudzubillah min dalik. Apakah atas dasar husnudzon? Berarti kalau atas dasar husnudzon tanpa ada dasar kitabnya, berarti kita membuat keyakinan sendiri. Membangun keyakinan secara mandiri, ya, sesuai dengan interpretasi, asumsi, ya, kita sendiri. Nah, ini apakah diperbolehkan? Jelas tidak diperbolehkan. Karena nahnu abna'ud dalil, kita semua ini adalah umat manusia yang hidup berdasarkan data, dalil, hujah, argumentasi. Dari awalnya ilahi robbi, lalu disuruh untuk mengembangkan diri membaca ayat-ayat Allah yang tercipta di sekeliling kita ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah.
Kalau di kerajaan Yordania itu sudah jelas diterapkan kewajiban bagi orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, itroh duriyah Nabi untuk tes DNA. Kalau tidak sesuai ya nanti sama seperti Sayyid Syarif Aunur Rafiq yang berkuasa di Makkah Al-Musyarrafah Al-Mukarramah pada waktu itu mentakzir, menghukum ya, dan mengusir melarang para Habib Alawi untuk menggunakan nama Sayyid dan Syarif dan memisahkan, menceraikan keluarga dari mereka yang sudah menikahi syarifah asli dari kalangan non-Ba'alawi.